kasih Bapa, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, bahkan kami bersaksi tentang kebaikan-Mu, tentang kemurahan-Mu, juga tentang kesembuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memang Tuhan yang baik. Kami hanya berharap kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berfirman kepada kami Bapa, kami menyiapkan hati seluas-luasnya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saya juga mau bilang, saya juga harus jaga kesehatan saudara. Saya capek loh. Kemarin dari Trawas ya, saya janji orang di Bonami jam 3, jam 5 langsung terus ke Trawas. Sampai malam, kemarin kita sampai jam 1 malam. Terus tadi kita sampai setengah 2 saudara. Jadi kemudian buru-buru makan, langsung ke sini saudara. Ya, sama, semua juga sibuk. Dan kita juga harus jaga badan saudara. Jangan bilang, umur panjang tuh, enggak, harus jaga badan saudara. Saya juga takut saudara, kalau saya nggak jaga badan ya saya juga bisa tepar ya. Setiap hari full saudara. Jadi kalau ada yang bilang, bisa ketemu gini-gini, udah nggak ada saudara ya. Ya dia aja dapat jadwal saya itu dari awal, saudara, dari Februari dia udah masuk saudara. Jadi nggak bisa mendadak saudara ya. Udah jadwal saudara ya. Oke, kita langsung aja. Khotbah saya hari ini adalah menerima janji-janji Tuhan. Jangan takut, nanti saya doain saudara ya. Karena saya hari ini free ya. Kita pulang. Pokoknya penting ntar saya makan malam saudara ya. Karena kalau siang saudara, saya tuh kelaparan saudara, bayangin 2:30 jam 4 masih belum kasih banget. Saya nggak bisa, saya lapar gitu saudara. Bisa tepar. Kemarin di tempat Ibu Tin jam berapa Bu Tin? Kita jam 3 ya. 3:30 saudara ya. Jadi mesti ngerti juga hamba Tuhan perlu makan saudara. Ya udah ya, Bu Tin yang tahu tuh ya. Roma 4 ayat 8, kita langsung aja saudara. Bagaimana kita menerima janji Tuhan saudara ya. Sebab kita ini banyak dinubuatin saudara. Banyak udah, mungkin buatan dari pendeta Hong Kong, dari India, dari Malaysia, dari Singapura, dari ada yang gak jadi gitu saudara. Kenapa? Ya, pertama coba kita lihat lagi Roma 4 ayat 18 ini apa? Berbagai Roma 4 ayat 18, bukan ayat 4. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 ya, terus saya bacain aja. Saya di sini ada saudara, tapi lebih enak bacanya di sini. Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kalau kita saya biasa bernubuat saudara. Jadi kalau mau nubuat pertama biasanya spektakuler saudara. Sampai orang bilang, Cimi kalau nubuat itu benar nggak sih? Itu kayaknya apa dibuat-buat gitu. Saudara percaya aja, saudara. Saya juga nggak mau bilang gini-gini, nggak mau saudara, kan itu bukan dari saya, tetapi saya harus menyampaikan. Jadi tunggu aja saudara. Saya senang bulan ini ya, bulan-bulan tahun ini saya datang, ya itu banyak yang terjadi. Sudah ada 10 tahun saudara baru terjadi. Dia bilang, Cimeming ini tahun ke-10 saya baru dapat saudara. Bayangin, dia bilang saya baru dapat Cimeming 10 tahun. Saya bilang 10 tahun berarti janji Tuhan yang besar. Terus 10 tahun bisa juga elunya nggak bertobat, jadi dapatnya lama saudara. Dia ketawa, iya Ci, waktu itu kayaknya masih banyak dosa, masih pakai cara-cara dunia, masih pakai cara-cara otak. Sudah pakai otak itu, pakai logika. Memang kita harus pakai logika, tetapi kalau Tuhan berfirman, percaya aja saudara. Ini Abraham dibilang keturunannya akan banyak, padahal Sarah udah tua, nggak melahirkan, bahkan udah nggak ada hairnya saudara. Tetapi Abraham hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan ngomong apa aja, dia percaya saudara. Makanya kita kalau Tuhan ngomong kelihatannya nggak mungkin, percaya aja saudara. Adik saya Lisa disuturi sejak lahir, terus matanya buta ya. Tuhan ngomong sama saya, dia pasti sembuh. Jadi saya percaya saudara. Nggak tahu waktunya Tuhan. Saya juga udah nggak mau nangis keluar mata darah untuk sembuh, enggak. Pokoknya percaya, jalanin aja saudara. Ya, kalau ada orang bilang kan, aduh ini kan adiknya begini, jadi beban. Nggak usah, saudara. Selama hidup kita pasti punya masalah, punya beban. Tapi percaya, kalau jalan sama Tuhan, beres aja. Jangan bilang,
Oh, nggak ada masalah. Kemarin juga kita doa-doa, itu masalahnya juga banyak, saudara. Kalau orang kaya, masalahnya lebih banyak, bisnisnya lebih banyak. Wah, keuangannya juga lebih parah, saudara ya. Tapi percaya janji Tuhan, saudara. Ya, tadi Yeti ketemu, dia kenal teman saya. Itu teman saya waktu saya di Singapura, saudara. Saya ngomong itu waktu saya di Singapura, waktu saya masih kuliah, saudara. Kita tetap berteman baik. Semua janjinya Tuhan itu terjadi sama dia, saudara. Terjadi, saudara. Makanya kita kalau ketemu teman baik, saudara. Dan dia bawa teman-temannya lagi untuk sama-sama kita worship. Kemudian percaya janji Tuhan. Lama, sudah lama ya. Terus kita baca lagi Ulangan 26 ayat 15-19. Ulangan 26 ayat 15-19. Apa yang terjadi? Nah ya, Ulangan 26 ya. Ya, ayat 15-19. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, ini untuk orang Israel, kan ya, bilang gini, lihatlah Tuhan tempat kediamanmu, lihatlah Tuhan kami umatmu Israel, lihatlah Tuhan tanah. Ini janji buat orang Israel, dan kita, janjinya ini juga terjadi buat kita. Kenapa? Karena kita adalah Israel rohani, saudara ya. Kita berdoa memberkati Israel. Orang yang memberkati Israel akan diberkati. Orang yang mengutuk Israel akan dikutuk. Jadi kita nggak boleh, kalau dengar berita-berita miring Israel, kita nggak boleh dengar hoax, saudara ya, berita-berita palsu. Kita harus memberkati Israel ya. Israel itu biji matanya Tuhan. Nah, jadi kalau kita memberkati Israel, kita akan diberkati. Kita nggak boleh mengutuk Israel, saudara. Terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Ya, kita Israel itu bangsa pilihan. Kita ini bagus. Kita bukan orang Israel, tetapi kita Israel yang rohani. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu dapat sama kita, saudara. Jadi kita harus berpikir kita akan jadi besar, kita akan sukses, kita akan banyak berkat, kita akan banyak segala-segalanya, saudara, yang dari Tuhan. Karena Israel yang rohani. Israel yang rohani artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Yesus Tuhan, dan kita jadi anak-anaknya Tuhan. Ya, Israel rohani. Israel itu diberkatin, saudara, sampai sekarang. Bangsa satu-satunya yang masih hidup dari zaman itu cuma bangsa Israel. Yang lain bangsanya punah. Kenapa? Karena Israel memang diberkati. Karena itu keturunan Israel, karena keturunan ilahi, jadi diberkati, saudara. Kalau kita lihat orang Israel semua, saudara, yang punya bank Israel, yang bikin Microsoft Israel, yang bikin HP semua Israel semuanya. Jadi kalau ada di medsos tuh bilang, jangan pakai produk Israel, ya semuanya produk Israel, saudara. Semua Israel, saudara. Jadi kita berbahagia. Kita kenal Tuhan Yesus, kita artinya Israel rohani. Seharusnya kita Israel rohani, kita itu menerima janji Tuhan, tidak diperbudak lagi. Seharusnya Israel rohani itu hidupnya diberkati, hidupnya sukses, hidupnya nggak kekurangan, hidupnya nggak ada hutang, hidupnya tidak penuh kukuk, katanya perhambaan, enggak, saudara, karena sudah dibebaskan. Tetapi kenapa kita bisa seperti itu? Karena mungkin pertama kita tidak percaya, kedua ada dosa, saudara. Ya, ada orang kesaksiannya bohong, saudara. Cerita sama saya nih, Cimimi, saya begini-begini. Padahal Tuhan bilang dia bohong. Saudara, kesaksian aja bohong, bagaimana mau ngomong yang benar, saudara? Anak Tuhan nggak boleh bohong, saudara. Anak Tuhan kalau ngomong gini, kesaksiannya bohong. Saudara, nggak boleh. Saya kenal W.L. Yeni dari Diplom Merah, saudara. Saya tahu hatinya putih, saya tahu dia melayani Tuhan terus. Saudara, saya tahu hatinya putih, makanya doanya dijawab Tuhan. Dia takut Tuhan. Bayangin sakit punggung aja gini dia ketakutan, saudara. Padahal nggak apa-apa ya, paling urat kejepit. Dia takut gitu ya. Nggak apa-apa, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, kita pasti panjang umur. Kalau kita melayani Tuhan tapi hidup yang benar, saudara ya. Melayani Tuhan tapi korupsi, nggak panjang umur. Melayani Tuhan tapi gini, melayani Tuhan hidupnya benar, pasti panjang umur. Kalau kita masih berguna ya di pelayanan di mana itu, kita pasti panjang umur, saudara. Pasti panjang umur ya. Kita baca ini ya, Tuhan janji hidup kita berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, itu janji buat Israel, itu juga buat kita, berkat kita. Seharusnya gitu, saudara. Saya dulu sebelum kenal Tuhan, sebelum ngerti ya apa-apa, saya takut kekurangan, saudara. Saya ada uang tapi saya takut rugi. Saya kalau bisnis, takut rugi, takut bangkrut, saudara.
Dan saya ngalamin bangkrut, saudara. Jangan bilang saya ngalamin bangkrut. 1998 semua resesi, saya bangkrut, saudara. Saya bangkrut, saya ketakutan. Tapi untung gak punya utang, saudara. Saya masih kuliah, saudara. Tapi saya udah takut bangkrut, saudara. Udah bangkrut. Teman saya yang Singapura bilang, tutup. Saya bilang, enggak, gue gak mau tutup. Kenapa? Saya gengsi, saudara. Ya, padahal kita udah minus, sudah nggak mau. Saya masih muda waktu gengsi, kita nggak mau tutup. Tapi ujung-ujungnya tetap juga, saudara. Orang mau rugi, ya nggak bisa bayar gaji pegawai, sudah rugi, tutup semua butik-butik saya. Dulu salah satu butik ada di Surabaya, sudah di Tunjungan Plaza. Ya saya lupa TP berapa ya. Kita nggak pegang Lagerfeld, Chloe, ya Versace itu dulu. Ya, itu yang branded. Kalau yang branded pasti ngerti. Kalau yang nggak branded nggak apa-apa. Dulu kita pegang itu, saudara. Ya, tapi takut, saudara. Waduh. Akhirnya tutup, saudara. Ya nggak bisa ada pemasukan. Dan Tuhan izinkan ini, bukannya Tuhan yang jahat, sayanya harus bertobat, saudara. Kenapa? Dulu kalau bisnis yang penting untung, sikat aja, sudah penting untung gitu, saudara. Nggak peduli itu dosa apa enggak, sudah pokoknya sikat, nggak boleh. Kita anak Tuhan harus hidupnya benar sampai janji Tuhan itu terjadi. Nggak pakai main sikat-sikatan, saudara, nggak boleh, saudara. Ya, karena Tuhan bilang kita pasti diberkati. Ya, suatu negeri. Sekarang saya nggak takut, saudara. Nggak takut miskin, nggak takut kekurangan, saudara. Ya, karena saya tahu Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti cukupi, bahkan berlimpah-limpah, saudara. Saya nggak punya gaji tetap, saudara. Dulu saya ketakutan, saudara. Waduh, kalau nggak diundang khotbah di hari Minggu, saya makan apa, saudara? Saya takut, saudara. Terus saya bilang, Lisa nanti makan apa? Kalau saya nggak punya duit bisa puasa, tapi Lisa gimana? Lisa adik saya, saudara, nggak bisa puasa kan, dia nggak ngerti. Saya takut. Tuhan ketawa, saudara. Waktu saya khotbah hari Minggu tuh beberapa semuanya di cancel, saudara, ya, oleh beberapa gereja. Saya sempat nangis, marah, apa? Saya bilang, Tuhan, saya benar loh. Kenapa mereka cancel, saudara? Saya marah. Terus saya bilang, Tuhan, kalau saya nggak khotbah saya makan apa? Tuhan ketawa, saudara. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan kasih talenta setiap orang beda. Jadi hidup saya bukan karena saya khotbah di gereja, melayani, enggak, saudara. Tapi saya bisa ketemu pejabat, bisa ketemu pengusaha, saudara. Dari situ mereka berkatin saya. Jadi kita harus gimana, saudara. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya 1000 cara untuk berkati kita, asal hati kita benar, saudara. Waktu itu ada satu hamba Tuhan bernubuat gini, engkau akan melayani seperti Daud. Ya, Daud tuh masuk ke dalam goa-goa, ikutin aliran sungai, baru ujungnya dia bisa merebut kemenangan. Saya pikirannya negatif, saya bilang, Tuhan, masuk ke goa, becek, ikuti aliran sungai kan becek, padahal waktu saya dapat vision, waktu Daud itu masuk ke dalam goa, sungainya bening, saudara, pemandangan indah, dia masuk terus ke semak-semak yang indah, banyak gunung-gunung, kemudian dia merebut kemenangan. Ternyata jalan sama Tuhan indah, saudara. Ya, saya memang capek, saudara, tetapi melayani sama Tuhan itu menyenangkan, saudara. Ya, karena kita udah nyenangin hati Tuhan, kita disenangkan, saudara. Ya, kemarin saya di Trawas, aduh enak. Pokoknya enak, healing. Padahal pelayanan, tapi bilangnya healing, saudara. Dan jangan takut kalau hidupmu udah benar, dekat sama Tuhan, Tuhan pasti senangin hati kamu. Ya, penuh pelayanan full, tapi Tuhan membuat kita senang, saudara. Karena kita juga tulus, saudara, ya. Terus kita baca lagi ayat 17-nya. Ini ayat 15 ayat 16. Ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu artinya kita melakukan ketetapan Tuhan. Kita artinya hidupnya ikuti peraturan Tuhan. Kita artinya hidup dipimpin Roh Kudus, mengikuti firman Tuhan. Pada hari ini, berarti sekarang. Saudara, kalau engkau mau bebas, mau ini, mau itu terserahmu. Tetapi kita punya peraturan. Saudara, kemarin kita cerita-cerita. Oh, dulu gue waktu masih muda pernah ke diskoming, katanya gitu. Saya bilang ketawa. Gue sih enggak, saya bilang. Tapi sekarang sudah melayani Tuhan. Kalau dulu, waktu masih muda, ya kemarin pernah lakukan dosa. Sekarang mesti berubah, saudara. Jangan digomongin lagi. Bagaimana mau menerima janji Tuhan kalau hidupnya masih dosa? Tapi kan ke diskotik gak dosa, Ci. Ya dosa, saudara. Karena waktunya dibuang sia-sia. Terus belum melakukan hal-hal yang dosa. Tapi saya gak mau ngomong ke sana. Pokoknya itu yang dosa-dosa gak boleh, saudara. Ya, kita baca lagi ayat yang ke-17, saudara. Terus ya, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah-perintah, peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Ini artinya kita berjanji sama Tuhan.
Ya, kita harus ikutin peraturan Tuhan, mendengar suara Tuhan, taat segala-galanya. Terus ayat 18, kalau kita udah ngikutin semua, Cimiming, kita kayaknya nggak mungkin begitu, Cimiming, kita pasti ada dosa. Iya, kalau kita jatuh, dosa nggak sengaja balik lagi. Kecuali kita dengan sengaja melakukan itu, jangan. Tetapi kalau kita nggak sengaja, jatuh lagi. Cimiming kemarin ngomongin orang kita dosa, Cimiming, balik lagi, minta ampun balik. Saudara, ini yang akan kita dapat. Ya, ayat 18, ayat 19. Oh, ini ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji padamu. Kita udah berjanji, Tuhan pokoknya aku berjanji. Kayak ya ini, Tuhan aku berjanji, aku bertobat, aku takut kalau ada yang salah, ampun, gini-gini, berjanji. Tuhan balikin dan Tuhan bilang apa? Kita akan menjadi umat kesayangannya. Saudara tahu nggak kalau umat kesayangan apa? Semua yang kita mau dapat, semua yang kita pengen dikasih. Umat kesayangannya, seperti yang dijanjikan kepadanya, kepada kita, saudara. Umat kesayangan Israel itu umat kesayangan, saudara. Dijagain, ya, diserbu dari beberapa negara, tetap hidup, saudara. Tetap menjadi buah bibir bangsa-bangsa, saudara. Dan mereka dimunculkan sebagai bangsa-bangsa yang terkenal, bangsa yang kaya, saudara. Bengkir-bengkir kelas dunia itu semuanya milik Israel. Ya, bengkir-bengkir yang di Amerika itu semuanya keturunan Yahudi, saudara, keturunan Israel, saudara. Dan kita ini adalah Israel rohani. Kita harusnya seperti itu, saudara. Ya, kita nggak mungkin jadi konglomerat, belum tentu, sudah bisa. Cuma kita nggak tahu, sudah pasti bisa. Saudara, saya dulu takut miskin, takut nggak punya duit, takut, saudara. Ya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, asal hidupnya benar, asal dengar-dengaran, asal berbuat baik, itu kita dijamin, saudara. Dijamin umat kesayangan, saudara. Kita kalau mau jadi umat kesayangan harus seperti itu, hidup benar. Nggak boleh hidup yang dosa lagi. Nggak bisa, bisa. Kita pasti dimampukan. Dan kita pasti menerima semua yang Tuhan janjikan sama kita. Pasti, saudara, ini hidup benar. Saya selalu takut, saya bilang, Tuhan kalau begini dosa nggak? Kalau dosa saya nggak mau jalanin. Dan saya terus, pokoknya saya melayani Tuhan, ya, tidak mau berbuat dosa dan berbuat baik, saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, saudara. Bahkan kita nggak minta, Tuhan sediakan, saudara. Ya. Kalau kita hidup sebagai hamba Tuhan, jangan takut miskin, saudara. Tuhan bilang makan minummu dijamin. Saudara, sebentar lagi saya diajak makan, saudara. Soalnya habis khotbah kan, kemarin traktir makan, saudara. Pulang bawa amplop, saudara, semua. Oh, itu kan Cimiming pendeta. Enggak, semua kalau kita kerja dapat upah. Jangan takut, saudara. Bisnis pun Tuhan berkati, saudara. Asal kita di bisnisnya di rencana Tuhan, di jalannya Tuhan, saudara. Enggak bisnis yang gimana-gimana. Kemarin mereka cerita, saudara. Dulu kita tuh bisnisnya main sikat-sikatan. Untung udah lepas, puji Tuhan, saudara. Ada yang bertobat, saudara. Kalau enggak, wah, kita bisa ditangkap, saudara. Bayangin, saudara, ya. Anak-anak Tuhan harus yang benar hidupnya, saudara. Yang benar, saudara. Sebab kalau nggak benar, bagaimana di satu sisi kita bisnisnya nggak benar, di hari Minggu kita berdoa nyembah Tuhan, nggak bisa, saudara. Hidupmu benar, semuanya terjadi. Rencana Tuhan terjadi, ya. Ayat 19, ini umat kesayangan. Ayat 19, ini Tuhan bilang apa? Kalau kita udah jadi umatnya Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi terpuji, ternama dan terhormat, ya. Dan Tuhan pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Saudara, kalau kita udah jadi umat kesayangan dan kita bertekad mau, kita akan menjadi umat yang kudus, dimampukan hidup yang benar, saudara. Jadi jangan takut, saudara. Saya kalau khotbah di Full Gospel, saudara, dulu mereka juga banyak yang nggak benar. Full Gospel itu pengusaha-pengusaha Kristen. Dulu kalau cerita, dulu Cimiming, dulu saya korupsi, Cimiming, untung nggak ketangkap. Bayangin, dulu korupsi, saudara. Sekarang bertobat menjadi pelayan Tuhan. Dulu kita nyelundup, Cimiming. Waduh, pokoknya mereka cerita yang dulu, tapi yang sekarang udah bertobat jadi anak Tuhan itu benar. Untung, saudara. Dan sekarang mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Kita mau seperti itu, saudara, ya. Kok Cimiming kalau ngomong, kalau nggak duit yang sukses, memang itu yang Tuhan kasih. Sebab Tuhan nggak mungkin bilang, jadikanlah umatku orang miskin. Nggak mungkin. Tuhan selalu kalau berdoa, jadikanlah umatku berlimpah-limpah. Tuhan berdoa buat kita selalu begitu, saudara. Nggak pernah ada tuh di Alkitab, biarlah dia miskin, menderita, kelaparan. Nggak ada, saudara. Itu namanya kutuk, dan Tuhan nggak pernah kutuk itu, saudara. Kita pasti selalu diberkati, selalu. Tapi hidup kita benar, saudara. Jadi kalau kita sekarang misalnya ada problem, ada
masalah yang gak beres-beres, kita tanya Tuhan nomor satu, Tuhan hidup kita udah benar, keputusan yang kita ambil benar apa enggak. Ketiga, kita ikut perintah Tuhan apa enggak, itu aja. Kalau kita semua itu pasti beres. Rasa khawatir kamu gak usah takut. Banyak orang telepon saya, Cimiming sih gak bisa tidur malam-malam. Kenapa? Gue bingung, Cimiming duit gue kayaknya diambil orang gitu. Sudah banyak yang itu. Saya bilang pasti sebenarnya harusnya anak Tuhan dilindungi, saudara. Ya, teman saya duitnya dimakan, saudara. Oh, pusing gak bisa tidur, saudara, karena dia juga pakai uang bank, jadi dia ngutang. Saya bilang seharusnya anak Tuhan tuh harus dapat ambil keputusan yang benar. Tapi karena dia serakah, oh gini-gini, akhirnya dia pikir untung besar, ternyata dirugikan, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ya, ini menjadi terpuji, ternama, terhormat, saudara. Terus kita baca Ibrani 11 ayat 1. Ini iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 4 ayat 16. Kita baca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita didoakan, percaya aja, itu artinya iman, saudara. Ya, kalau kita iman, kita imanin aja, saudara. Ya, sebab Tuhan bilang kalau kita iman, kita percaya, itu semuanya akan terjadi, saudara. Ya, saya dulu maksudnya nggak mau jadi pendeta, saudara. Ya, saya nggak punya iman, jadi lama, sudah padahal udah dinubuatin. Sekarang saya nyesel, saudara. Teman-teman saya jadi pendeta udah pada naik, saya baru begini, saudara. Karena dulu saya keras kepala, suka menolak, suka pikir pakai otak, nggak mungkin, nggak mau. Padahal yang Tuhan janjikan itu terjadi, saudara. Di Surabaya ini saya mentorin Gracie Reed, saudara, yang punya mobil-mobil keren, saudara ya. Berapa tahun yang lalu mereka buka showroom, itu mobil-mobil mewah. Tahun ini mereka buka lagi di Pik, saudara, 1 hektar. Saudara, buka lagi, lebih besar lagi. Dia masih muda, saudara ya, percaya. Waktu itu saya bilang, kamu buka gini gitu, terus percaya. Sekarang besar, bertambah, saudara. Ya, 1 Pik buka, lebih besar lagi, nanti import lagi, buka ini, diperluas lagi, saudara. Masih muda, saudara. Anak muda, saudara. Oh, di bapaknya kayak enggak juga, saudara. Enggak juga, saudara. Tetapi kalau Tuhan mau berkatin, terus anak muda hatinya lebih murni. Dia ngomongin apa, percaya. Terus saya bilang, ini mesti pakai lift, jangan pakai tangga. Bener-bener pakai lift, saudara. Bikin showroomnya pakai lift. Apa, pokoknya ikutin yang Tuhan ngomong terjadi, saudara. Kita udah ngomongin sama Tuhan begini, besoknya nanya lagi, Cimiming, kemarin ngomongnya apa, lupa. Udah dinubuatin, lupa. Nah, saya aja juga lupa, saudara. Terus kalau udah dinubuatin nggak mau percaya, ya udah nanti tinggal tunggu lagi. Nggak bisa, saudara, harus diimanin, harus percaya, harus dijalanin, saudara. Saya waktu dibilang jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Tapi begitu saya percaya, saya berjalan, saya jadi hamba Tuhan. Saya sekolah Alkitab, saudara. Enggak diimanin tapi diem-diem aja, enggak, saudara. Harus dijalankan, saudara. Ya, terus ini kan tadi bilangnya, kalau janji Tuhan sama Abraham terjadi, kita kan anak-anaknya Abraham secara rohani, pasti semua terjadi, saudara. Tuhan berfirman, maka itu jadi. Apalagi buat kita, nggak ada tuh Tuhan bilang, jadilah engkau secara, nggak ada. Semuanya diberkati. Cuman tergantung kita meresponnya apa enggak. Kita kebanyakan masih duniawi, masih tukang bohong, masih tukang nipu, masih kemarin kita waktu ngomong, saudara, ada satu teman saya bilang, Ming, tahu nggak teman Ming yang dulu? Yang mana? Dia bilang namanya si Anu. Dia pinjam tas LV. Ini teman-teman saya yang kemarin itu kan yang bukan pakai tas apa yang dia bilang, tas LV, Ming, aku kan pengen benerin itunya, Ming. Dia bilang udah nanti dibenerin di Jakarta gitu. Jadi benerin sampai sekarang dibalikin. Saudara, anak Tuhan begitu. Dikasih tas, sudah benerin nggak dibalikin, saudara. LV-nya padahal waktu itu harganya belasan juta loh. Saya bilang kenapa dikasih? Kan percaya, katanya teman Ming. Belum tentu. Banyak kan orang akunya teman Ming, padahal hidupnya nggak benar. Nggak mau saya. Kalau teman saya pasti hidupnya benar. Teman saya tidak pelit. Teman saya pasti takut Tuhan. Kalau teman saya tidak takut Tuhan, teman saya tukang gosip-gosip, bukan teman saya, saudara. Bukan, cuma ngaku-ngakunya aja. Kita juga sama. Ngakunya anak Tuhan, kata Tuhan bilang bukan anak Tuhan, bukan anak aku nih. Ini mah anak si jahat, anak si besok. Coba hatinya masih jahat, saudara. Masih ngomongin orang, masih gosipin, masih fitnah, ngomongin pendeta, ngomong itu bukan anak Tuhan, bukan anak kayak ini.
bukan anak Tuhan, saudara. Itu anak si jahat, saudara. Nah, jadi kita harus berubah, harus bertobat, saudara. Ya, saya nggak tahu kenapa ngomong ini ya. Berarti di sini masih ada yang nggak benar nih, saudara. Masih ngomong-ngomong, saudara. Ya, kalau begitu janji Tuhan nggak terjadi, saudara. Nah, ini kita baca Galatia 3 ayat 8, saudara. Ini bagaimana kita percaya kita menerima janji Tuhan. Nah, ini dia. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan ia kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini berarti orang yang bukan Yahudi pun kalau karena iman, karena kita percaya, itu kita akan diberkati, saudara. Makanya kita ini adalah Israel rohani, saudara. Jadi Tuhan itu segala bangsa dia berkatin, saudara. Jadi jangan takut. Ini saya ngomongnya berkat iman ya, karena di sini banyak yang berdoa, Cimiming, keuangan saya begini, uang loh, nggak habis-habis ya, saudara. Mending kayak ngomongnya gini, Cimiming, uang saya upini, taruh di mana? Itu saya mending, saudara. Ini di mana Cimiming, saya kekurangan duit, saya punya utang, saya begini-begini, uang loh. Makanya saya bilang punya iman, saudara. Kalau engkau punya iman, percaya pasti beres, saudara. Pasti beres, ya. Ibrani 11 ayat 8 dan 7. Ibrani 11 ayat 8 dan 7, ya. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusatnya, dia berangkat. Bayangin, Abraham cuma disuruh Tuhan pergi. Dia nggak nanya Tuhan kemana, ngapain, terjadi apa. Kita di sini baru dinubuatin, kamu akan nubuatin benih jelek, nubuatin aku, oh, kamu akan sukses, gue gini. Ini si pendeta nyenang-nyangin hati jemaat, ngomong-ngomong, buktinya sekarang gue masih kaya, masih punya utang, masih bayangin begitu, saudara. Didoain yang bagus-bagus, gue berdoa, saudara. Bagaimana? Didoain, jangan takut, engkau pasti bisa kerja gini-gini. Udah, gimana-gimana, pokoknya belum ngomongin aja udah gak percaya, belum ngomongin aja udah ngoceh-ngoceh, belum ngomongin aja udah mengeluh-ngeluh. Bagaimana mau punya iman, saudara? Ini Abraham loh, bapak orang percaya. Dia nggak tahu, pokoknya Tuhan bilang berangkat aja. Dia belum dikasih tahu menuju kanan, pokoknya ikutin di sepanjang jalan, nanti Tuhan yang tuntun ke kiri, ke kanan, ke mana. Dia jalan, saudara, karena dia tahu Allah yang menyuruh dia, Tuhan yang menyuruh dia, Tuhan yang benar, Tuhan yang menjadikan itu pasti jadi dan yang baik buat dia. Saudara, kalau kita Cimimi kita nggak tahu nih harus ngapain, berdoa, dinubuatin sama hamba Tuhan yang percaya. Ada dinubuatin begini, tapi nggak percaya, nggak yakin. Nanya lagi, saudara. Kalau nanya lagi itu berarti engkau tidak percaya, ya. Saya paling setel, saudara, udah sekali ketemu saya 3 kali betul-betul tanya lagi, saudara. Saya bilang gimana sih nggak percaya? Dia nanya lagi nggak percaya. Saya nggak balas WA, telepon kan saya nggak balas, saudara. Doa konseling nggak boleh oleh saudara. Itu bagian gembala, saudara. Kalau semua saya jawab, nanti gembala musuhin saya nggak diundang di gereja, saudara. Ya, jadi harus tahu. Kalau udah dinubuatin, percaya aja pasti terjadi. Jangan gini gitu, saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri, saudara. Percaya pasti jadi. Tapi hidupmu harus benar. Kalau engkau masih tukang bohong, masih mencuri, masih gimana, nggak akan jadi. Engkau masih pakai kekuatan sendiri, nggak akan jadi. Saudara, percaya hidup benar pasti jadi. Ya. Nah, terus ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya tunggal. Ini artinya iman Abraham dicobai. Bayangin, dia udah dikasih anaknya disuruh serahin sama Tuhan. Kita kalau udah dikasih berkat, kita nggak mau memberkati, sudah kita kasih duit. Harus kita bayar ini deh, kayaknya berkorban lah buat gereja, buat yatim piatu. Nggak mau, ini dari Tuhan buat aku. Enggak, kita dia harus disuruh memberkati. Saudara, kalau engkau tidak memberkati, engkau nggak akan dapat berkat berlimpah. Saudara, saya hamba Tuhan yang memberkati, saudara. Ya, jadi kalau saya planning ke desa-desa kecil, saya memberkati, saudara. Kalau saya tahu dia jemaatnya punya duit, ya saya bayarin, saudara. Tapi juga nggak harus minta-minta ke saya. Saya paling nggak suka, saudara. Jemaat bilang, Bu Mimin, saya gini-gini nggak ada duit, boleh nggak pinjam duit? Oh, saya nggak kasih, saudara. Saya bukan bank, saudara. Nggak bisa kalau kayak gitu, saudara. Saya harus bijaksana. Ya, jadi harus ingat, kita juga harus beres, saudara. Nah, kalau kita lihat keturunan Abraham itu diberkati, ya, orang-orang yang udah diberkati, kita juga harusnya seperti itu. Oh, Cimiming, kita nggak mungkin bisa jadi kayak bangsa Israel. Bisa, karena kita adalah Israel rohani. Seharusnya kita
Yang percaya Yesus, kita yang menerima janji itu. Kita harusnya itu diberkatin, harus saudara. Ya, tetapi kenapa kita sampai sekarang ini bisa janji Tuhan belum waktunya, bisa kita masih hidup tidak bersama Tuhan. Kita boleh percaya, tapi kelakuan kita, karakter kita harus beres, saudara. Kebanyakan orang percaya tapi karakternya nggak berubah. Saudara, karaktermu harus berubah seperti Yesus. Karaktermu harus berubah seperti Yesus, saudara. Kalau karakter yang nggak berubah seperti Yesus, ya sia-sia. Oke? Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Saya mau bernubuat ya. Nanti tetap kita mau doain aja, tapi kita dikasih waktu ya. Nggak boleh banyak nanya, saudara ya, karena ini orangnya banyak dan saya belum makan, saudara. Belum makan, saya dari Trawas capek, saudara ya. Tadi pelayanan yang selesai jam 2 ya, terus baru kemarin. Ya, kita berdoa, apa rencana Tuhan ke depan, apa yang mau Tuhan bicara untuk jemaat di sini ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya melihat ada kata-kata perceraian dan itu bukan dari Tuhan ya. Tuhan nggak suka perceraian. Jadi kalau di sini ada yang mau niat bercerai atau ada yang mau diceraikan, berdoa supaya hal itu nggak jadi. Yang perceraian ya, jangan mentang-mentang Cimiming bernubuat perceraian, berarti terjadi. Enggak. Kalau perceraian itu berarti kan tidak sesuai sama firman, berarti itu tidak mau Tuhan. Jangan coba-coba bercerai, saudara ya. Nanti kena kutuk, saudara ya. Tuhan terima kasih. Ini juga ada orang yang mau gantung diri, nggak boleh ya. Gantung diri, bunuh diri, artinya nggak percaya kalau Tuhan menolong. Kalau gantung diri itu imannya berarti iman dari si jahat. Kalau si jahat selalu bilang bunuh diri aja, lu nggak berguna, itu dari si jahat. Kita nggak boleh punya iman gitu. Kita harus percaya Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah ya, harus percaya, saudara. Saya berapa tahun yang lalu saya tiba-tiba harus ke Hong Kong, saudara. Ini teman saya, ini anak muda, istrinya telepon ya, Cimiming cepat, suami saya mau bunuh diri. Saya bilang, kenapa? Dia ninggalin utang di Indonesia, dia mau kabur. Hah? Terus begitu mau bunuh diri di Hong Kong. Saya bilang, buang-buang duit dong, naik pesawat mau bunuh diri di Indo aja, saya gituin, saudara. Tapi akhirnya saya tetap terbang, saudara. Waktu saya terbang ke Hong Kong, saya nggak nasihatin, saya maki-maki, saudara, saya omelin, saudara. Udah dinubuatin begini-begini, ya tapi Cimiming gak kuat. Saya bilang, mau pulang nggak? Kalau nggak pulang, awas ya. Pulang akhirnya sudah bareng sama saya. Sekarang dia nggak bunuh diri, sudah utangnya lunas, saudara. Percaya, saudara. Utangnya besar, saudara ya. Dia ketakutan, saudara, takut nggak gimana-gimana. Saya bilang, dia hutang juga bukan karena Tuhan membuat dia bangkrut, tetapi karena kesalahan dia bangkrut sendiri. Jadi kalau bangkrut jangan bilang Tuhan membuat saya bangkrut, enak aja nyalain Tuhan. Ya, bangkrut kesalahan sendiri, saudara, mismanagement ya, kesalahan sendiri ya. Jadi waktu itu saya bilang, kita minta ampun, kita berdoa, Tuhan tolong. Bertahap, saudara, 3 tahun lunas. Saya jangan tanya sama saya berapa utangnya, tetapi sangat besar, saudara. Lunas. Terus saya bilang, kamu di Indonesia ngapain? Terus saya bilang, kalau kamu bunuh diri masuk neraka. Jadi dia pulang, saudara, udah. Tadinya dia mau jatuhin dari apartemen berapa ya, 27 lantai itu dia mau bunuh diri bawah. Saya bilang, bunuh diri jauh banget sampai ke Hong Kong. Saya bilang, pakai pesawat, udah aja bunuh diri di sini. Saya gituin, saudara. Akhirnya dia kayaknya malu bawa pulang, saudara. Pulang, saudara ya. Saya sama Lisa nggak bawa baju, saudara, langsung terbang, saudara. Baju dulu di sana, saudara. Nggak bawa koper, saudara. Ya, aduh, ya. Kalau kita doa lagi, saudara. Tuhan memberkati jemaat di sini, saudara. Karena saya melihat ada uang US dollar turun, tapi juga ada uang ratusan ribu turun. Saya nggak tahu gimana, tapi percaya semuanya di sini saya melihat ada berkat, saudara. Ada berkat. Bagi kita anak-anak Tuhan, tahun 2025 ini tahun berkat, saudara. Jangan bilang resesi, enggak, karena saya melihat Tuhan berkatin. 2026 juga tetap Tuhan berkatin, saudara. Saya nggak boleh cerita, kemarin kita berdoakan 2026 ada perubahan politik, saudara ya, tapi kita berdoa anak-anak Tuhan tetap dijaga, tetap diberkati, saudara ya. Tuhan terima kasih, waskaraya. Saya melihat kata-kata pengangguran di sini, yang pengangguran akan dapat kerjaan, saudara. Meskipun kelihatannya bang di PHK, pokoknya anak-anak Tuhan akan dapat pekerjaan, ya, akan dapat proyek, ya, akan dapat bisnis, saudara. Itu dari Tuhan, ya. Tuhan terima kasih, waskaraya rabarase. Saya melihat ada yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan. Ada kaki yang bengkak, Tuhan sembuhkan. Kaki ini gede, bengkak, Tuhan sembuhkan. Tuhan terima kasih, waskara. Ada yang sakit lever,
levernya bengkak, Tuhan sembuhkan. Ada yang sakit jantungnya bengkak, Tuhan sembuhkan. Ada yang sakit tulang belakangnya, ya Tuhan sembuhkan. Saya nggak tahu, pokoknya ada di tulang belakang, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waskaraya rabarase wahadaya rabarase. Tuhan bilang Tuhan mau jemaat di sini punya iman. Iman percaya sama Tuhan, percaya kalau Tuhan pasti menolong, percaya kalau Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah, asal hidup kita seturut kehendak firman, seturut kehendak Tuhan, asal hidup kita benar. Asal hidup kita benar, terus kita berbuat baik, Tuhan pasti memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya melihat di sini ada yang berpergian ke luar negeri, ke Singapura. Saya melihat sepertinya berobat, tapi Tuhan, nanti kalau di Singapura kan dapat obat, maksudnya dapat hasilnya apa-apa. Tuhan bilang Tuhan tetap menyembuhkan, meskipun hasilnya ada yang kurang bagus, tapi Tuhan tetap menyembuhkan. Dan percaya engkau panjang umur, ya karena hidupmu masih di tangan Tuhan dan Tuhan memperhatikan engkau. Saya melihat ada perjalanan ke Singapura tapi berobat, ya Tuhan terima kasih. Terima kasih waskaraya rabarase, waskaraya rabarase, wakadaya rabarase. Tuhan bilang tetap rendah hati karena Tuhan gak suka orang yang sombong. Tuhan bilang kalau engkau rendah hati, engkau merendahkan hatimu, merendahkan dirimu, ya Tuhan akan meninggikan engkau. Tetapi kalau engkau hidupnya sombong, engkau ponga, Tuhan bilang ya Tuhan tidak mempercayaimu, gitu loh. Kan Tuhan mempercayai kepada orang-orang dia percaya, kepada karakter-karakter yang Tuhan bisa percaya. Tuhan memberikan yang bagus, memberikan tanda, memberikan kepercayaan. Tapi kalau kitanya masih sombong, seperti kalau sombong itu kan seperti iblis, ya seperti si jahat kan, iblis kan sombong ya, jadi dia nggak percaya, tidak mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, mau percaya dipercayakan hal yang besar, Tuhan bilang hidupmu rendah hati, ya rendah diri, rendah hati, merendahkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih waskaraya rabarase bahadaya. Saya juga lihat ada perkara-perkara di pengadilan. Tuhan bilang engkau akan menang. Tahap 1 menang, tahap 2 menang, dan sampai akhirnya engkau akan menang karena bersama Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bilang Tuhan yang akan memenangkan perkaramu karena engkau hidup benar. Karena engkau hidup benar, Tuhan akan memenangkan perkaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.